Kita lanjut bahas Shinji episode chapter 36. Gak usah caci banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Burung raksasa hitam dengan 4 kepala tengkorak kali ini mencengkram pundak tubuh budak emas Tathagata. Tathagata pun kemudian menurunkan orang-orang yang telah dia selamatkan dan dia pun mulai menyerang. Tepukan tangan yang kuat dari Tathagata membuat burung raksasa hitam itu pun terlempar. Dewa kematian Yama pun kali ini terbang menuju Tathagata dan mengatakan, "Dewa dunia tengah, sepertinya hari-hari kalian terlihat sangat santai, tapi bagiku kalian terlalu lemah dan tidak berdaya. Mari kita lihat kekuatan dari duniaku." Dewa kematian itu pun kali ini mulai mengeluarkan senjatanya dan itu merupakan cambuk cahaya ungu yang langsung disabetkan pada Tathagata. Dalam sekejap saja, tubuh budak emas Tathagata pun kali ini tumbang dan hancur. Tathagata kemudian keluar dari tubuh budak emas raksasanya sambil mengatakan, "Seorang pengunjung dari dunia lain yang sangat kasar." Dewa kematian pun tertawa dan menyebut Tathagata sebagai sampah. Tathagata yang tidak terima kali ini menjadi marah dan dia akan beradu tinju dengan dewa kematian Yama. Tinjuan kuat dari kedua dewa ini pun dilayangkan begitu saja dan hal ini membuat ledakan besar di area pertarungan. Bahkan cahaya dari hasil adu tinju itu mampu menerangi seluruh tempat ini. Gelombang ledakannya pun cukup besar sehingga para dewa kali ini mulai waspada. Tathagata kemudian menghindar dan berkata, "Tinjunya kuat sekali." Dan dia kemudian bertanya, "Kamu adalah dewa dari dunia lain, kenapa tiba-tiba menyerang kami?" Dewa kematian Yama pun menjawab, "Di dunia ini tidak boleh ada dua dewa. Kelompok kami adalah satu-satunya yang layak disebut sebagai dewa. Perkenalkan, aku adalah dewa kematian Yama. Aku akan membawa perang dan kematian pada kalian. Dan para dewa dari dunia tengah akan segera musnah." Tidak lama kemudian, kelopak bunga sakura pun berterbangan. Hal itu sebagai pertanda munculnya Sasin Guanyin. Dewa Sasin yang sudah tiba di tempat itu pun kemudian berkata, "Benar-benar dewa yang sombong dan kasar. Kamu telah berhasil membuatku sangat kesal. Aku akan meladenimu dengan perang dan kematian juga." Tidak lama kemudian, seluruh pasukan tempur istana surga pun kali ini telah muncul dan dipimpin oleh Jenderal Mata Tiga. Panji bendera perang istana surga kali ini juga dikibarkan dan Raja Kebajikan juga telah muncul di tempat ini. Sambil memegang kipasnya, Raja Kebajikan pun berkata, "Menurut ramalan, akan ada tamu jauh yang berkunjung, tapi aku tidak habis pikir. Ternyata kalian datang dengan niat yang buruk. Wahai dewa yang jauh, kalian benar-benar telah membuat kekacauan." Tidak lama kemudian cahaya emas berterbangan keluar dari dalam istana misterius dan berkumpul di depan istana misterius tersebut. Cahaya-cahaya emas itu pun kemudian berubah menjadi sekelompok dewa dari dunia lain dengan tatapan mata yang bengis. Salah satu dewa kemudian berkata, "Akhirnya aku bisa melihat dewa dari dunia lain. Yama, bagaimana menurutmu? Apakah ini akan menjadi pesta yang menyenangkan?" Dewa Yama pun menjawabnya, "Sedikit menyenangkan, tapi tidak memuaskan." Dan Dewa Wisnu kali ini juga berkata, "Mereka tidak bisa dianggap enteng. Jangan lupakan tentang tujuan utama kita datang ke tempat ini." Sebuah cahaya besar kemudian muncul dan berkata, "Apa yang dikatakan Wisnu adalah benar." Tathagata dan juga para dewa yang lain pun kali ini menjadi waspada. Cahaya emas besar itu kembali mengatakan, "Pertempuran ini adalah tentang nasib kedua dunia. Demi terang dan juga keadilan di dunia ini, kita tidak boleh gagal." Ternyata cahaya besar yang muncul itu adalah Dewa Brahma yang merupakan rajanya para dewa dari kerajaan Tianzu. Dewa Brahma pun kembali berkata, "Wahai para dewa dunia tengah, kalian adalah dewa yang kejam dan tidak pantas dipuji. Perang ini terjadi karena perbuatan kalian sendiri. Biarkan kalian semua melihat murka dari kerajaan Tianzu." Tidak lama kemudian prajurit istana kerajaan Tianzu pun keluar dari dalam istana. Mereka membawa tameng dan juga mengangkat senjata siap untuk berperang. Dewa Brahma pun kembali berkata, "Ini adalah peringatan terakhir untuk kalian. Serahkan pembunuh Raja Dharma Pusyan Karmapa dan juga api abadi. Jika tidak, aku akan membinasakan kalian semua." Raja Kebajikan pun terbang dan mendekat Dewa Brahma kemudian berkata, "Kamu terlalu banyak bicara.
kita sebenarnya tidak tahu apa yang kau bicarakan itu. Hei Dewa Kerajaan Tianzu, kita di sini tidak mengerti. Kenapa kamu mengatakan alasan untuk berperang? Kita semua tidak pernah melanggar duniamu. Dan kita mengurus dua dunia yang berbeda. Tidak ada gunanya bagimu untuk menyerang kami. Dewa Brahma pun kemudian menjawab, kalian menolak untuk mengakui kesalahan. Sayang sekali, kalian tidak bisa memberiku pilihan lain. Awalnya dunia kita memang berbeda, tapi melihat duniamu yang rusak, aku menjadi tidak tahan. Dewa itu adalah eksistensi yang memelihara nilai ideal di dunia. Tapi kalian tidak bisa melakukan hal itu. Berhenti saja menjadi seorang dewa. Semuanya kini menjadi terkejut dengan ucapan dari Dewa Brahma. Raja Kebajikan pun kali ini menjawab, sungguh pernyataan yang arogan. Tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Jika memang harus berperang, kita tidak takut. Dewa Brahma pun kemudian menjawabnya, itu bagus, seperti yang aku harapkan. Para pejuang, mari kita berperang. Setelah mendapatkan perintah dari Dewa Brahma, prajurit Istana Tianzu pun kali ini mulai meluncur dan akan melakukan peperangan melawan Dewa Istana Surga. Kedua prajurit dari istana yang berbeda kali ini akan saling menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Karena perang besar antar para dewa sudah tidak bisa dihindari. Kita berpindah ke tempat Biksu Tong. Di sana Dewa Matahari Suryer atau Surya telah muncul untuk mengejar dan menangkap Bodhi atas perintah dari Dewa Brahma. Dewa Surya pun mulai bicara, Bodhi, aku sudah mengejarmu sampai tempat ini. Apa kamu pikir orang-orang di sini bisa melindungimu? Bodhi pun kali ini terlihat sangat ketakutan. Dia kemudian meminta Biksu Tong untuk melindungi dirinya. Dewa Surya kemudian mulai turun dari udara. Dia kemudian perlahan berjalan menuju Bodhi sambil berkata, percuma saja, berikan aku relik yang ada di tanganmu. Bodhi pun berteriak, kamu telah membunuh guruku. Aku tidak akan menyerahkan relik ini padamu. Dewa Surya pun kali ini akan mengambil relik itu secara paksa. Tiba-tiba saja tangannya dihentikan oleh Biksu Tong. Dan dia kali ini mengatakan, ini adalah tempatku. Kamu jangan berbuat lancang tanpa izin dariku. Dewa Surya pun kemudian bertanya, kamu siapa? Dan Biksu Tong menjawabnya, aku bosnya di tempat ini. Kamu telah mengacaukan hotelku dan kamu harus membayar uang ganti rugi atas kerusakan ini. Dewa Surya lalu mengatakan, uang ganti rugi? Lelucon macam apa ini? Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan dan aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang sepertimu. Biksu pun kali ini terlihat sangat marah dan Bodhi tiba-tiba saja berteriak, hati-hati Biksu. Tidak lama kemudian Dewa Surya mengangkat tangannya dan mengeluarkan gelombang api yang cukup besar. Cahaya yang dikeluarkan juga menyilaukan mata semua orang. Hal ini dimanfaatkan oleh Dewa Matahari Surya untuk mengambil relik Dewa Karmapa dari tangan Bodhi. Tiba-tiba saja dari belakang Bailang muncul dan menggagalkan usaha Dewa Surya. Sang dewa pun kali ini kaget dengan apa yang telah dilakukan oleh Bailang. Dan Bailang pun kali ini berkata, meskipun aku tidak bisa melihatmu, tapi indera penciumanku masih sangat tajam. Tidak lama kemudian Bailang pun memanggil jiwa naga Yuso dan membawa pergi Dewa Surya dari tempat ini. Biksu yang melihat hal ini pun menjadi panik dan berteriak, Bailang, jangan lakukan itu. Tapi kali ini Bailang sudah terlanjur melompat. Jiwa naga Yuso itu mengeluarkan api yang sangat besar. Jalur yang dilaluinya pun kali ini terbakar. Dan hotel Biksu Tong kali ini semakin rusak parah. Biksu pun kemudian meminta bantuan pada semua monster untuk memadamkan api ini. Tapi para monster itu malah kabur dan tidak ada yang mau membantu Biksu Tong. Hal ini membuat Biksu Tong geram dan mengepalkan tangannya. Dia pun kemudian terdiam dan berkata di dalam hati, hotel yang kubangun dengan susah payah harus hancur begitu saja. Aku sungguh tidak bisa terima hal ini. Di sisi lain, Bailang masih menahan Dewa Surya dan dia berkata, di mana Xiaoyu? Cepat katakan padaku. Dewa Surya pun mulai bicara, aku telah meremehkanmu sebelumnya. Setelah berkata seperti itu, Dewa Surya kemudian mengubah posisinya dan dia sekarang berada di belakang Bailang sambil memegang kepala Bailang. Tangan Dewa Surya pun memanjang dan terlihat elastis seperti karet. Tubuh Bailang pun kali ini dihantamkan ke lantai dan membuat lantai kayu itu hancur seketika. Tangan Dewa Surya pun kemudian kembali memendek
dan dia akan membunuh Bailang pada saat ini. Tiba-tiba saja Biksu Tong pun muncul dan meninju Dewa Surya dengan keras. Sampai-sampai sang dewa kali ini terlempar cukup jauh. Dewa Surya pun kali ini terkejut dengan tinjuan dari Biksu Tong yang hanya manusia biasa. Tapi tinjuan itu bisa membuatnya terlempar cukup jauh. Sang dewa pun menyebut bahwa Tang Sanjang adalah manusia yang istimewa. Biksu lalu berkata, "Aku tidak peduli jika kamu adalah dewa dari kerajaan Tianzhu. Tapi kali ini, perbuatanmu telah melampaui batas kesabaranku. Apa kau ingin membalas pukulanku sebelumnya? Maju sini, aku akan meladenimu." Tidak lama setelah itu, suara pun muncul dari belakang. "Guru, apakah ada orang yang berani membuat masalah di tempat ini?" Ternyata suara itu adalah teriakan dari Subaji dan juga Sawuching yang baru saja datang ke tempat ini. Dan Dewa Surya kali ini kaget melihat mereka. Baji dan Wuching kemudian memasang muka yang garang sambil berkata, "Wow, kamu sangat berani. Kamu telah datang ke tempat ini dan berbuat onar. Apakah kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa?" Tidak lama setelah itu Putri Tengkorak Putih pun muncul sambil mengatakan, "Biksu, maaf aku terlambat. Tampaknya tidak mudah untuk berbisnis di tempat ini. Masalah akan segera datang pada Anda." Dewa Surya kemudian menatap tajam pada kelompok Biksu Tong dan dia berkata, "Ini benar-benar ajaib. Aku sungguh tidak mengerti. Seorang manusia dan monster saling melindungi. Tampaknya satu-satunya cara yang harus kulakukan adalah memusnahkan kalian semua. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana cara kelompok dari Biksu Tong menghadapi kemarahan dari Dewa Surya ini? Bisakah mereka mengalahkannya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Halo sobatku, berhubung Roh Darah Bumi dari Cina hari ini tidak rilis, maka Bang Som akan lanjut bahas Xingji Episode chapter 37. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebelum masuk ke dalam peperangan, kita kenalan dulu sama para dewa dari dunia lain. Yang pertama adalah Dewa Brahma. Dia adalah dewa dengan 4 wajah. Dan dia merupakan dewa pencipta, pengetahuan, dan pemimpin para dewa. 4 wajah itu sendiri mewakili hati, kebijaksanaan, tubuh, serta kepercayaan diri. Selanjutnya adalah Dewa Siwa. Dia adalah dewa yang bertangan 4, yang merupakan dewa tarian dan juga kehancuran. Dan selanjutnya adalah Dewa Wisnu. Dia adalah dewa perlindungan. Dan mereka bertiga adalah dewa yang bertanggung jawab untuk membuat, mempertahankan, serta menghancurkan. Dan mereka adalah 3 dewa dengan posisi tertinggi. Selanjutnya adalah Dewa Surya. Dia adalah dewa cahaya, memiliki tugas untuk mengirimkan cahaya matahari ke dunia. Dan dia merupakan adik dari Raja Dharma Pusyan Karmapa. Statusnya adalah yang kedua setelah 3 dewa utama. Dan masih ada para dewa yang lain. Next adalah Dewa Yama. Dia merupakan seorang dewa kematian. Dikatakan juga bahwa dia adalah manusia pertama yang telah mati. Dan dia memiliki tugas menjaga keadilan serta hukum. Selanjutnya adalah Dewa Indra. Dia merupakan seorang dewa petir. Dan Dewa Indra ini juga dikenal sebagai dewa perang. Setelah menaklukkan lawan yang tidak terhitung jumlahnya di dunia iblis dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Next, Dewa Bayu memiliki nama lain Feng Tian. Dia merupakan dewa angin, hujan, dan iklim. Dan sekarang, para dewa dari 2 alam semesta yaitu Kerajaan Tianzhu dan Istana Surga akan mengukir sejarah peperangan. Mereka datang untuk membalas kematian Raja Pusyan Karmapa. Dewa Brahma pun memimpin para dewa menyerang Istana Surga. Dan perang besar akan pecah di dunia lain. Pasukan Istana Surga telah datang membentuk formasi. Tapi dengan mudah, formasi itu dihancurkan oleh Dewa Indra. Yang kemudian dia bertanya, "Formasi yang bagus. Sepertinya latihan kalian cukup keras. Tapi bagaimanapun juga, kalian hanyalah seorang prajurit. Dan aku sedang menunggu yang lebih tangguh dari ini. Semoga kalian tidak mengecewakanku." Tidak lama kemudian, Jenderal Mata Tiga pun datang dan memukul Dewa Indra dengan tombak mata tiganya. Tapi serangan itu bisa ditahan oleh tongkat Dewa Indra dan gelombang ledakan besar pun muncul dari bentrokan 2 senjata dewa besar itu. Dewa Indra lalu berkata, "Lumayan juga." Dan Dewa Mata Tiga juga mengatakan,
Aku datang hanya untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan kamu adalah pekerjaanku. Jika kamu bertanya di tangan siapa kamu akan mati, maka kamu harus ingat nama ini baik-baik. Aku adalah Jenderal Dewa Mata Tiga dari Istana Surga. Di sisi lain, Jenderal Surga Utara sedang berhadapan dengan para prajurit kerajaan Tianzu. Dia memakai ketipung dangdut dan dengan mudah mengalahkan para prajurit itu. Tabuhan ketipung dangdut pun pada saat ini dibuat dengan irama dangdut koplo. Lubang dangdut koplo pun bisa dengan mudah mementalkan para prajurit kerajaan Tianzu. Jenderal Surga Utara yang tubuhnya sudah menjadi gendut, dia masih bersemangat dengan irama dangdut koplo yang dia buat. Bahkan dia saat ini mengatakan, apakah kalian tidak mau bergoyang? Prajurit Tianzu, kalian datang ke tempat yang salah. Istana surga ini akan menjadi kuburan bagi kalian semua. Tidak lama kemudian serangan tidak terlihat pun muncul dan menyerang Jenderal Surga Utara. Ketipung dangdutnya pun tergores oleh serangan angin yang tidak terlihat. Dan Jenderal Surga Utara pun kali ini merasa marah. Dewa Bayu yang berdiri di atas ular pun kali ini berkata, kamu adalah salah satu dari 4 raja surgawi. Tapi sekarang hanya lemak yang tersisa darimu. Sepertinya kamu orang tua yang tidak terlalu menarik. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Bersiaplah untuk mati di bawah badai anginku. Jenderal Surga Timur pun pada saat ini baru saja muncul di Istana Surga dengan membawa pedang milik Kaisar Sitian. Dia pun kemudian mengatakan, perang itu mengerikan. Kenapa harus selalu terjadi? Para dewa saat ini sudah menderita. Tolong beri keselamatan pada orang tua ini. Karena aku datang hanya untuk mengamati. Salah satu prajurit Tianzu kemudian menyerang Jenderal Surga Timur. Dan terpaksa, sang Jenderal Surga Timur pun kali ini masuk ke dalam mode tempurnya. Dia pun langsung memberikan pukulan api pada prajurit Tianzu. Sang Jenderal juga mengatakan, kebijaksanaan para tetua adalah sesuatu yang iblis kecil seperti kalian tidak akan pernah bisa mengejarnya. Ada harga yang harus dibayar karena telah meremehkan orang tua ini. Tidak lama kemudian Dewa Wisnu datang untuk berhadapan dengan Jenderal Surga Timur. Dewa Wisnu pun berkata, Ji Guo Tian, kamu adalah pimpinan surga saat ini. Hanya dengan mengalahkanmu, apakah perang ini akan bisa berakhir dengan lebih cepat? Kekuatan Dewa Wisnu ini sangat besar. Bahkan prajurit Istana Surga yang akan menyerangnya dalam sekejap berubah menjadi debu sebelum bisa menyentuh tubuh Dewa Wisnu. Sambil memasang kuda-kuda, Jenderal Surga Timur Guo Tian menjawabnya, kamu bisa datang dan melihatnya. Dewa Wisnu kemudian mengatakan, perkenalkan, aku adalah Wisnu dari Tianzu. Aku akan menjadi lawanmu. Di sisi lain, Istana Surga sudah porak-poranda akibat pertarungan Dewa Yama dengan Tathagata. Bahkan sampai saat ini, Tathagata hanya menghindar dan tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Dewa Yama pun kemudian berteriak, kenapa kamu hanya bertahan dan tidak menyerang? Sambil menangkis serangan dari Dewa Yama, Tathagata pun mulai berkata, karena aku masih bingung. Sebenarnya apa inti dari perang ini? Dewa Yama kali ini berkata, inti dari perang ini adalah melawan kalian para dewa yang tercela. Tidak ada alasan yang lebih baik dari itu. Di tempat lain, Sasin Guanyin pun bertanya, apa kamu pikir kami yang membunuh Raja Pusyan Karmapa dan mengambil api abadi? Apakah ini alasan kalian untuk memulai perang di antara kita? Ternyata saat ini Sasin Guanyin sedang berhadapan dengan Dewa Siwa. Dewa Siwa pun kemudian berkata, benar, Raja Pusyan Karmapa beserta monyet bulan dan matahari semua mati di tangan dewa kalian. Ini tidak ada kesalahan dan juga kesalahpahaman. Lawan aku dengan serius Sasin dari surga. Kamu akan menjadi lawan yang menarik untuk diriku. Sasin Guanyin pun mulai pasang kuda-kuda dan dia mengatakan, sebenarnya aku hanya ingin meluruskan masalah ini karena aku tidak suka keributan. Tapi kamu telah memaksaku dengan kekerasan. Aku tidak punya pilihan lagi selain menemani keinginanmu. Dewa Siwa pun tak menunggu waktu lama dan langsung meluncur ke arah Sasin Guanyin. Kerusakan parah terjadi di Istana Surga. Para dewa dan dewi yang tidak bisa bertarung pun saat ini menjadi ketakutan. Mereka berlarian untuk mencari tempat yang aman untuk berlindung. Dan pada akhirnya, dewa dan dewi itu masuk ke dalam perpustakaan. Karena tempat ini adalah yang terdalam di Istana Surga. Selain itu, perpustakaan ini merupakan perpustakaan rahasia. Banyak dari dewa-dewi yang tidak mengetahui tempat ini.
Setibanya di perpustakaan, Ben Cooking pun mencatat semua kejadian perang yang ada di luar istana. Dia pun menuliskan semua detail dan tidak boleh terlewatkan sedikit pun. Tapi para dewi saat ini malah menertawakan Ben Cooking yang dianggap sebagai orang yang idiot. Karena di sini dia adalah satu-satunya pria dengan banyak wanita di sekelilingnya. Bukannya bersenang-senang, malah asik menulis. Tidak lama kemudian salah satu dewi melihat air di dalam kolam bergelembung. Mereka penasaran dengan apa yang akan terjadi. Ben Cooking pun maju dan menyuruh para dewi itu untuk menjauh dari kolam. Ben Cooking kemudian panik karena dia kelupaan tidak membangunkan Sun Wukong di dalam kolam ini. Tidak lama kemudian Wukong pun keluar dengan tubuh kera raksasanya. Dia muncul dari dalam kolam dan membuat para dewi terlihat ketakutan. Para dewi ini berteriak sambil menangis. Sun Wukong pun kemudian mengaum, yang membuat para dewi ini menjadi lemas dan tidak mampu berdiri karena ketakutan. Tidak lama kemudian, Sun Wukong melihat ada salah satu dewi yang sedang menangis. Dia lalu mendengus dan berubah ke wujud manusianya. Wukong pun lalu tertawa dan mengatakan, "Hai para dewi, kalian jangan takut. Aku tadi hanya mengerjai kalian saja." Ben Cooking pun mulai bicara, "Di luar sedang perang, bagaimana bisa kamu malah bercanda dan menakut-nakuti kita?" Sambil tersenyum Sun Wukong menjawabnya, "Kalian serius amat sih? Tidak kusangka kalian benar-benar menangis. Sini ku bantu berdiri." Salah satu dewi pun menolak bantuan dari Sun Wukong. Mereka berdiri sendiri sambil mengutuk kejahilan dari Sun Wukong. Wukong pun hanya tersenyum melihat tingkah dari para dewi ini. Ben Cooking lalu bicara, "Wukong, di luar sana sedang ada perang antar dewa. Para dewi ini sangat ketakutan dan mereka itu juga takut dengan monster. Kamu jangan mengerjai mereka lagi karena situasi saat ini sudah cukup buruk." Wukong pun lalu bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Ben Cooking menjawabnya, "Surga telah diserang." Dan Sun Wukong bertanya lagi, "Oleh siapa?" Ben Cooking lalu berkata, "Oleh para dewa dari kerajaan Tianzhu. Mereka sangat agresif dan tidak mudah untuk dibujuk." Wukong pun kemudian terdiam sejenak. Kita berpindah ke tempat Biksu Tong. Di sana hotel Biksu Tong saat ini sudah rusak parah. Dewa Surya sudah mengamuk dan sedang diatasi oleh Subaji, Sawucing serta Bailang. Dengan tangan elastisnya, Dewa Surya membuat ketiga murid Biksu Tong itu terlihat kewalahan. Bailang saat ini berkata, dia sangat kuat, dan Subaji juga menjawabnya. Orang dari Tianzhu ini punya gerakan yang aneh, serangannya cepat dan jauh. Bahkan aku tidak mampu memblokirnya dengan garpu 9 gigiku. Kekuatan Dewa Surya ini adalah penggabungan dari kebijaksanaan dan juga sihir, sehingga dia memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Dengan tatapan yang tajam, Dewa Surya akan mengakhiri pertarungan ini. Biksu kali ini khawatir karena api di hotelnya semakin membesar. Dia kemudian menyuruh Putri Tengkorak Putih untuk mengevakuasi semua orang yang masih ada di dalam hotel ini. Setelah Putri Tengkorak Putih berteriak, semua orang kali ini keluar dari dalam hotel dan pergi. Di sisi lain, Subaji sudah tidak mampu menahan kekuatan dari Dewa Surya. Dan pada saat ini, Dewa Surya sedang mencari Bodhi yang ternyata Bodhi menyusup di kerumunan dan akan ikut kabur. Dewa Surya lalu berteriak, "Kamu mau menyelinap dan melarikan diri ya?" Dia pun kemudian memanjangkan tangannya untuk menangkap Bodhi. Dan tiba-tiba saja Bailang muncul lalu menabrak Dewa Surya. Sang dewa pun merasa kesal karena Bailang selalu muncul dan mengganggu dirinya. Dan saat ini Bailang terus mendorong Dewa Surya hingga menabrak kayu sampai hancur. Hotel pun akan segera runtuh. Biksu Tong kemudian berteriak sekeras mungkin dan menyuruh semua orang menjauh dari hotel ini. Sawucing serta Subaji pun kemudian bergegas untuk keluar dari dalam hotel. Tidak lama kemudian, hotel milik Biksu Tong benar-benar ambruk. Dewa Surya saat ini terjebak di dalam reruntuhan hotel dan dia berhasil keluar serta sangat marah. Bailang yang masih ada di dekat Dewa Surya pun kali ini bertanya, "Hai utusan Brahma, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Bodhi. Beritahu aku di mana Xiaoyu saat ini dan apa yang akan dilakukan Dewa Brahma kepada Xiaoyu." Biksu Tong pun kemudian juga mulai bicara. Dia meminta maaf atas kejadian ini pada para penghuni hotel. Dia juga bertanya, "Apa kalian baik-baik saja?" Baji serta Sawucing merasa sangat baik, tapi pelanggan hotel merasa kesal karena mereka sudah membayar sewa hotel ini selama 6 bulan, tapi hotelnya ambruk begitu saja. Dewa Surya kemudian mulai bicara, "Kalian para monster dari dunia tengah. Brahma dan aku tidak tahu di mana api abadi.
dan kalian sudah salah besar. Apakah kalian benar-benar percaya pada Bodhi? Biksu Tang sambil menunjuk dia berkata, aku tidak percaya padanya. Tapi saat ini, kamu sudah menghancurkan hotelku. Dan ini akan menjadi masalah yang lebih serius. Tidak lama kemudian seseorang pun berteriak memanggil nama Dewa Surya. Sang dewa pun kemudian menoleh dan yang memanggilnya itu ternyata adalah kupu-kupu pelangi. Kupu-kupu itu mulai bicara bahwa saat ini Dewa Brahma sedang menunggu dirinya karena perang dengan Dewa Dunia Tengah kali ini telah pecah. Dewa Surya pun kaget bukan main. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Brahma akan mengambil keputusan secepat ini. Kupu-kupu pelangi pun lalu berkata, Brahma telah menunjukkan murka atas kematian Raja Pusyan Karmapa beserta dengan monyet bulan dan matahari. Dewa Surya pun mulai merasa lemas dan dia tidak mampu berdiri lagi. Karena menurut Dewa Surya, semuanya telah terlambat. Biksu pun lalu berkata, apakah kamu masih akan menyembunyikan sesuatu dari kita? Dewa Surya kemudian mulai bicara, aku bukanlah utusan dari Brahma. Sebaliknya, aku datang dengan mati-matian untuk mencegah perang ini terjadi. Biksu pun lalu bertanya, perang antara siapa? Dengan berat hati, Dewa Surya mengatakan, perang antara dewa dari dua alam semesta. Tapi sekarang usahaku telah sia-sia. Semua yang ada di tempat ini pun kemudian kaget dengan pernyataan dari Dewa Surya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya teka-teki apa lagi yang akan muncul? Kenapa Dewa Surya mati-matian mencegah perang dan mengejar Bodhi? Siapa yang telah membunuh Raja Pusyan Karmapa? Jika kalian penasaran itu gue aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas Shinji episode chapter 38. Gak usah cacit banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kupu-kupu pelangi yang datang pun memperkenalkan diri pada Biksu Tang dan juga yang lainnya. Dia mengatakan bahwa dia juga dewa dari kerajaan Tianzhu, tapi statusnya sangat rendah jika dibandingkan dengan Dewa Siwa dan juga yang lainnya. Maka dari itu, ketika perang pecah, kupu-kupu pelangi memilih kabur dan mencari Dewa Surya karena dia berharap bahwa Dewa Surya bisa menghentikan perang ini. Semua orang di tempat itu pun kaget ketika mendengar dewa dunia lain sedang berperang dengan Dewa Dunia Tengah ini. Kupu-kupu pelangi juga mengatakan bahwa dampak dari perang ini terlalu besar untuk dunia. Maka dari itu, dirinya dan Dewa Surya sama-sama ingin melakukan yang terbaik untuk mencegah perang ini. Karena situasinya sudah mendesak, maka Dewa Surya tidak sempat memberikan penjelasan ketika dia datang ke tempat ini. Dan menurut Dewa Surya, Biksu Tang dan juga yang lainnya terlalu keras kepala karena percaya dengan ucapan Bodhi. Menurut Dewa Surya sendiri, dewa dari dunia tengah ini tidak menculik Xiaoyu. Maka dari itu, dirinya ingin mencari relik Raja Karmapa demi mencari tahu kebenarannya. Bailang pun bertanya, apakah benar tidak ada dewa dari dunia tengah yang menculik Xiaoyu? Kupu-kupu pelangi kembali menegaskan, menurut firasat dia dan Dewa Surya, hal itu tidak pernah dilakukan oleh Dewa Dunia Tengah. Pada saat itu, Dewa Brahma tahu bahwa api abadi telah kembali pada posisinya. Lalu Dewa Brahma pun mengutus Dewa Karmapa bersama dengan Dewa Kera Bulan dan Matahari untuk menemui api abadi. Tapi dalam perjalanan kembali ke kerajaan Tianzhu, seseorang misterius pun muncul dan menyuruh Xiaoyu untuk tinggal karena orang ini butuh bantuan dari Xiaoyu yang sangat penting. Dan tiba-tiba saja Xiaoyu pun dikejutkan dengan sesuatu karena orang ini membunuh Dewa Pusyan Karmapa. Monyet bulan matahari yang sudah terluka parah, mereka berhasil kabur dari tempat itu dan kembali ke kerajaan Tianzhu untuk menemui Dewa Brahma. Sesampainya di sana, monyet bulan dan matahari meminta maaf karena misi mereka telah gagal. Hal ini membuat Dewa Brahma bingung dengan apa yang telah terjadi. Dewa Brahma pun kemudian menggendong monyet bulan dan matahari yang sudah terluka parah. Pada saat itu mereka mengatakan bahwa api abadi telah diculik. Dewa Pusyan Karmapa juga telah dibunuh. Tapi mereka tidak tahu siapa pelakunya dan mengatakan mungkin saja itu adalah dewa dari dunia tengah. Setelah mengatakan hal itu, dua monyet ini pun mati dan berubah menjadi debu serta relik batu yang bulat. Sontak kematian mereka membuat Dewa Brahma menjadi bersedih bercampur dengan marah. Dewa Surya pun berusaha menenangkan Dewa Brahma untuk mencari tahu kebenaran pelaku pembunuhan dan juga penculikan ini. Dewa Brahma yang sudah sangat marah kali ini menjadi murka karena menurutnya
Kebenaran sudah didengar dari monyet, bulan, dan matahari. Bahkan saat itu, Dewa Dunia Tengah juga sempat menginginkan api abadi. Itu yang menjadi acuan dari Dewa Brahma, bahwa pelakunya memang dewa dari Dunia Tengah. Kematian Dewa Karmapa, monyet, bulan, dan matahari sama saja dengan penghinaan terhadap Dewa Kerajaan Tianzu, Dewa Wisnu, Siwa, Yama, Indra, dan juga Dewa Bayu pun setuju dengan Dewa Brahma bahwa ini benar-benar sebuah penghinaan. Dewa Brahma lalu mengatakan, darah diganti dengan darah dan nyawa harus diganti dengan nyawa. Perang dua dewa beda alam ini benar-benar membuat istana surga menjadi hancur berantakan. Chi Guotian pun merasa bahwa kekuatan dari Dewa Wisnu sungguh di luar dugaan. Wisnu yang memiliki gerak secepat kilat pun berkata, apa cuma ini kekuatan dewa dari Dunia Tengah? Wisnu pun merasa mereka sangat lemah. Chi Guotian atau Raja Surga Timur ini tidak terima diremehkan oleh Dewa Wisnu. Dia pun kemudian mengeluarkan serangan bola api. Dengan cepat Raja Surga Timur melemparkan bola api tersebut, tapi dia kaget karena Dewa Wisnu sudah menghilang dari hadapannya. Secara tiba-tiba, Dewa Wisnu pun muncul di belakang Chi Guotian dan melakukan serangan sikut di punggung Jenderal Timur itu. Sang jenderal pun terlempar, kemudian menabrak batu sampai hancur. Dia merasa bahwa saat ini punggungnya menjadi encok seketika. Dewa Wisnu pun menyebut bahwa Chi Guotian terlalu lambat. Dengan mata yang merah menyala, Wisnu pun kembali berkata, kekuatan Jenderal Surga Timur itu memang besar, tapi kecepatannya sangat lambat. Hal itu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Wisnu yang bergerak secepat kilat. Bahkan pergerakan Dewa Wisnu bisa menembus partikel yang lebih kecil dan melakukan teleportasi. Mereka yang mampu mencapai teleportasi ini berarti sudah sampai pada ranah kekosongan dan tanpa batas. Bahkan Dewa Wisnu bisa bertahan dalam surga yang sunyi, yang merupakan tempat paling ekstrim. Dan semua hal bagi Dewa Wisnu tampak terdiam di hadapannya. Tidak terkecuali itu adalah Jenderal Surga Timur yang semua tindakannya tidak berarti di mata Dewa Wisnu. Chi Guotian yang merasa Wisnu sangat sombong, dia pun kali ini menjadi murka. Jenderal Timur itu kemudian menyatukan telapak tangannya dan mengeluarkan bola api dalam jumlah yang sangat banyak, lalu dilemparkan ke arah Dewa Wisnu. Dengan tatapan yang tajam, Wisnu pun merasa bahwa serangan ini sangat konyol. Dia pun kemudian melesat secepat kilat dan melalui semua bola api itu. Hal ini membuat Chi Guotian tidak percaya bahwa serangannya bisa dihindari dengan mudah. Dewa Wisnu pun kemudian mengulurkan telapak tangan dan menyerang Jenderal Surga Timur. Hal ini membuat sang Jenderal Timur terdorong dan kemudian menghancurkan bangunan di bawahnya. Jenderal Surga Timur saat ini menahan rasa sakit akibat serangan dari Dewa Wisnu di dadanya. Penahanan serangan ini sampai membuat rambut dari Jenderal Surga Timur berubah menjadi debu. Jika tubuhnya tidak kuat, kemungkinan besar dia juga akan langsung lenyap. Dewa Wisnu pun kaget karena Chi Guotian tidak mati dalam serangannya itu. Dan tiba-tiba saja Dewa Wisnu dikejutkan dengan hal yang lain, karena saat ini tanpa dia sadari tubuhnya sudah tertusuk pedang surgawi Kaisar Sitian. Wisnu pun tidak menyangka bahwa Jenderal Timur telah menyembunyikan pedang surgawi itu selama ini, dan sekarang banyak pedang surgawi telah menembus tubuh dari Dewa Wisnu. Serangan pedang pun semakin banyak, sampai-sampai Dewa Wisnu terlempar ke udara. Dan saat ini Dewa Wisnu melihat pedang ini semuanya nyata dan bukan hanya bayangan. Ribuan pedang pun bergerak dengan sangat cepat. Dan ketika pedang itu dipegang oleh Jenderal Surga Timur, sebenarnya pedang itu hanya satu. Sang jenderal pun kemudian mengayunkan pedang surgawi milik Kaisar Sitian sambil mengatakan, kecepatan Dewa Wisnu memang luar biasa, tapi roh di dalam pedang surgawi ini jauh lebih cepat dari Dewa Wisnu. Karena yang berada di dalam pedang ini adalah pimpinan sejati dari Dewa Dunia Tengah, dan itu adalah Kaisar Sitian. Bayangan Kaisar Sitian pun kemudian muncul di belakang dari Jenderal Surga Timur. Dia pun berkata, hei teman lamaku, kenapa kepalamu menjadi botak? Kamu terlihat sangat lucu. Dan ada apa kamu memanggil diriku? Apakah kamu sedang membutuhkan bantuan? Sambil melesat ke arah Dewa Wisnu dengan pedang surgawi, Jenderal Surga Timur pun kemudian berteriak, sudah lama kita tidak bertarung bersama. Kamu jangan terlalu banyak bicara dan mari berjuang bersamaku. Dewa Wisnu pun kali ini menjadi siaga. Dia kemudian menangkap pedang yang mengarah pada dirinya. Bentrokan ini pun menimbulkan cahaya kemasan besar yang menyinari istana surga. Sambil menahan pedang itu, Dewa Wisnu merasa ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik, karena sekarang
Pertarungannya adalah 2 melawan 1. Jenderal Surga Timur pun pada saat ini akan menunjukkan kemampuan asli dari pedang surgawi untuk melawan Dewa Wisnu. Kita berpindah ke tempat Bailang. Saat ini Bailang bingung. Kenapa monyet bulan dan matahari langsung menyebut pelakunya adalah dewa dari dunia tengah? Baji pun berpikir, jika itu dewa dari tempat ini, kira-kira siapa yang berani melakukan hal itu? Wuching pun hanya terdiam dan no comment. Dan para monster yang lain pun kali ini juga mulai menganalisa apa mungkin itu dilakukan oleh dewa kegelapan. Kupu-kupu pelangi pun mulai bicara bahwa di dalam relik Raja Busan Karmapa seharusnya bisa melihat siapa pelaku sebenarnya. Tapi pada saat dia dan Dewa Surya akan melakukan penyelidikan, relik itu malah dibawa kabur oleh Bodhi. Dan terpaksa Dewa Surya mengejar sampai tempat ini. Bailang pun kali ini merasa bahwa pernyataan dari mereka dan juga Bodhi tidak sama. Menurut Bailang, salah satu di antaranya pasti ada yang berbohong. Kupu-kupu pelangi pun bisa menjamin bahwa dia dan Dewa Surya tidak berbohong sama sekali. Baji lalu bertanya, jika itu dilakukan oleh Dewa Dunia Tengah, sebenarnya apa tujuan menculik Xiaoyu? Dewa Surya lalu berbicara bahwa menurut dirinya, tujuan sebenarnya adalah mengadu domba Dewa Dunia lain dan juga Dunia Tengah ini. Karena dia ingin melihat dunia ini menjadi penuh dengan kekacauan. Kita berpindah ke tempat Dewa Bayu. Saat ini Dewa Bayu sedang bertarung melawan pemain ketipung dari Yeni Inka itu yang kita ketahui namanya adalah Jenderal Surga Barat. Sang jenderal itu pada saat ini terkena tusukan pedang dari Dewa Bayu dan membuatnya terluka. Karena tidak mau mati, sang Jenderal Surga Barat memegang perut dari Dewa Bayu dengan satu teknik tabuh ketipung. Tubuh Dewa Bayu pun dipentalkan cukup jauh sampai menabrak bangunan hingga hancur. Sontak hal ini membuat Dewa Bayu kaget karena tidak disangka pemain ketipung Yeni Inka itu memiliki kekuatan yang cukup besar. Dewa Bayu yang tidak mau kalah pun kali ini bangkit. Dia sangat marah dan akan bertarung dengan serius melawan Jenderal Surga Barat. Sang jenderal pun tidak gentar sama sekali dan malah menyuruh Dewa Bayu untuk segera menyerang dirinya. Karena saat ini, Jenderal Surga Barat akan menunjukkan tabuhan ketipung koplonya. Tidak lama kemudian ketipung koplo pun segera ditabuh. Dia kemudian menciptakan gelombang suara yang tidak terlihat. Hal ini membuat Dewa Bayu tidak tahan untuk berjoget. Saking merdunya ketipung koplo, bangunan istana surga pun sampai terangkat dan hancur. Hal ini membuat Dewa Bayu kembali kaget karena ketipung koplo itu mengeluarkan suara bass yang cukup besar. Sampai-sampai jantung dari Dewa Bayu seperti mau copot. Dewa Bayu yang tidak mau berjoget pun merasa bahwa dia tidak boleh terpengaruh oleh irama dangdut koplo ini. Dan dengan cepat, Dewa Bayu mengangkat pedangnya dan akan mengeluarkan serangan badai pedang. Dalam sekejap mata, Dewa Bayu kali ini tersesar dengan jurus tornado pedangnya dan menghancurkan gelombang irama dangdut koplo milik Jenderal Surga Barat. Kita kembali ke tempat Biksu Tong. Saat ini sang biksu sedang duduk di antara reruntuhan hotelnya. Bailang pun kemudian mendekat dan mengatakan bahwa petunjuk satu-satunya hanyalah Bodhi. Maka dari itu Bailang menawarkan diri untuk mengejar dan mencari Bodhi yang kabur. Biksu pun setuju akan hal itu. Bailang kemudian mengatakan bahwa dia juga akan mengajak Dewa Surya serta kupu-kupu pelangi supaya kebenaran ini bisa cepat terungkap. Biksu kemudian mengatakan hati-hati pada Bailang. Selain itu, Baji dan Wuching juga akan ikut dalam pengejaran ini. Tidak lama kemudian mereka pun mulai mencari Bodhi. Putri Tengkorak Putih pun muncul dengan membawa anggur dan dia berkata bahwa ini adalah satu-satunya anggur yang masih tersisa karena semuanya sudah hancur di dalam reruntuhan bangunan. Biksu Tong kali ini merasa senang dan segera melakukan ritual meletre alias mendem. Putri Tengkorak Putih pun merasa bahwa biksu sangat depresi karena hancurnya hotel ini. Biksu pun membenarkan perkataan dari Putri Tengkorak Putih. Pada saat yang sama, biksu masih curiga dengan Bodhi karena tindakannya yang membawa kabur relik Raja Busan Karmapa dan menemui dirinya. Kenapa Bodhi melakukan hal itu masih menjadi pertanyaan besar di benak Biksu Tong. Putri Tengkorak Putih pun mengatakan, mungkin saja menurut Bodhi Biksu Tong adalah satu-satunya orang yang bisa menolong dirinya. Dan karena Biksu Tong adalah orang yang terkenal, maka Bodhi tidak ragu untuk mendatanginya. Biksu Tong pun kali ini masih ragu apakah Bodhi benar-benar melakukannya seperti itu. Dan kini biksu merasa bahwa sebenarnya orang yang dicari oleh Bodhi di tempat ini bukanlah dirinya. Di istana surga,
Tata Gata yang sedang bertarung dengan Dewa Yama. Dia hanya menahan serangan dari Dewa Yama itu. Sampai-sampai Dewa Yama menjadi jengkel kenapa Tata Gata tidak mau melawannya. Dewa Yama pun berteriak, jika Tata Gata terus-terusan bertahan seperti ini, maka kekuatannya akan habis diserap oleh cambuk sakti miliknya. Dan tubuh emas Tata Gata juga akan menghilang. Tata Gata pun kemudian memejamkan matanya. Dalam sekejap dia membuka mata itu dan merasa bahwa ucapan dari Dewa Yama ini ada benarnya juga. Dan kini Tata Gata pun mulai mencoba menyerang Dewa Yama karena dia tidak punya pilihan lain. Dewa Yama kali ini menjadi bersemangat untuk bertarung dengan Tata Gata. Adu tinju dan cambuk pun dilakukan oleh mereka berdua. Dengan tatapan mata emasnya, Tata Gata mulai berbicara bahwa perang ini dipicu oleh provokasi dari seseorang. Tapi Yama tidak menyadari hal itu. Dewa Yama pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh Tata Gata. Tiba-tiba saja seseorang pun muncul dan mengatakan, seperti yang diharapkan, intinya cepat terlihat. Dewa Yama pun kaget dengan siapa orang yang telah mengatakan hal itu. Dan ternyata orang itu adalah Sun Wukong yang sudah muncul di belakang Dewa Yama dan berkata, "Halo Dewa Tianzu, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu telah dimanfaatkan oleh seseorang? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sebenarnya dalang di balik kekacauan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas si Xingji episode chapter 39. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sun Wukong yang muncul di belakang Dewa Yama membuatnya menjadi kaget. Dewa Yama pun menyuruh Sun Wukong untuk segera pergi dan jangan mengganggu pertarungannya dengan Tata Gata. Sun Wukong pun menyengir. Dia menunjukkan gigi dan juga taringnya, kemudian bersiap menggigit Dewa Yama. Dalam sekejap, Sun Wukong pun menggigiti sayap sang dewa sampai rusak. Hal ini membuat Dewa Yama menjadi panik, kemudian mengulurkan tangannya ke belakang untuk menangkap Sun Wukong. Tiba-tiba saja hal mengejutkan pun terjadi, karena saat ini Sun Wukong menggigit tangan dari Dewa Yama. Hal ini membuatnya berteriak, "Aduh, orang ini benar-benar menggigitku. Hei, lepaskan. Dewa macam apa dia? Apakah dia benar-benar dewa dari tempat ini?" Sambil mengepalkan tinjunya, Tata Gata pun menjawab, "Tentu saja, dia adalah dewa perang istana surga dan pangkatnya cukup tinggi." Setelah itu, Tata Gata pun memukul wajah dari Dewa Yama dengan cukup keras sampai berdarah. Sun Wukong kemudian ikutan join dan dia menendang wajah dari Dewa Yama. Pukulan dan juga tendangan ini membuat Dewa Yama tidak berdaya. Dia pun terlempar dan kemudian jatuh menabrak bangunan istana surga. Setelah itu, Tata Gata mulai berbicara dengan Sun Wukong. "Hei Wukong, kamu telah datang tepat waktu. Apakah kamu telah menemukan sesuatu di kolam penglihatan?" Sun Wukong pun kemudian menjawabnya, "Iya, dan aku baru saja akan memberitahumu. Kolam itu sangat luar biasa. Di dalam kegelapan aku melihat seseorang dengan mata yang merah. Dia adalah pelaku yang telah merencanakan untuk memicu perang ini." Tata Gata pun kemudian bertanya, "Siapa orang itu?" Sun Wukong pun menjawabnya, "Aku tidak tahu, tapi aku tahu bahwa orang itu saat ini berada di suatu tempat yang sepertinya itu adalah dasar alam baka." Tata Gata pun menjadi kaget karena ternyata di alam baka ada tempat misterius yang bahkan para dewa tidak mengetahuinya. Sun Wukong pun mengatakan bahwa jiwa yang telah terjatuh dari jembatan reinkarnasi, maka jiwa itu tidak akan bisa muncul kembali. Tapi orang ini sepertinya telah menemukan cara untuk bisa meloloskan diri. Tata Gata pun mulai menganalisa, apa jangan-jangan orang ini telah meminjam kekuatan dari api abadi? Karena dengan kekuatan Shoyu, dunia yang berbeda bisa dihubungkan. Tidak lama kemudian Dewa Yama pun kembali muncul. Dia pada saat ini terlihat sangat marah dan dia akan membalas Tata Gata dan juga Sun Wukong. Sun Wukong kemudian meminta izin pada Tata Gata untuk berduel dengan Dewa Yama. Tapi Tata Gata tidak mengizinkannya dan menyuruh Sun Wukong untuk segera pergi. Wukong pun kaget dengan apa yang dikatakan oleh Tata Gata. Tata Gata pun kembali mengatakan, "Serahkan perang ini pada Dewa Istana Surga, karena kamu saat ini harus segera pergi dari Istana Surga ini. Tabrakan kekuatan dari para dewa ini akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diketahui. Dan aku merasa suasana di tempat ini mulai menjadi aneh." Sun Wukong pun kemudian menjawabnya, "Kalau begitu aku akan tinggal di tempat ini dan membantumu." Tata Gata kali ini benar-benar tidak mengizinkan Sun Wukong untuk melakukan hal itu, karena menurut Tata Gata
ada tugas paling penting yang harus diselesaikan oleh Sun Wukong. Karena Sun Wukong telah melihat dalang di balik perang ini, maka dia harus mengurus hal itu. Tathagata saat ini tidak mampu berbuat banyak karena dia harus menahan invasi dari para dewa kerajaan Tianzhu. Dia pun kemudian menyuruh Sun Wukong untuk segera mencari solusi. Sun Wukong lalu berteriak, "Hei Tathagata, ketika ada pesta perang seperti ini, bagaimana bisa Sun Wukong bisa pergi dari tempat ini? Tanganku gatal tahu." Tathagata pun tetap tidak mau jika Sun Wukong ikut berperang. Dia kemudian menyuruh Sun Wukong untuk segera menemukan dalangnya, lalu bebas mau dihajar sampai tewas pun terserah Sun Wukong. Tathagata juga mengatakan, "Wukong, kamu saat ini adalah dewa perang istana surga. Kamu juga bagian dari para dewa. Jangan sampai kamu membuat malu para dewa ya." Setelah itu Tathagata menepuk pundak dari Sun Wukong dan keluarlah cahaya yang kecil. Wukong pun kemudian bertanya, "Apa ini?" Tathagata pun menjawabnya bahwa itu adalah mantra roket mundur. Sun Wukong kemudian berteriak karena masih banyak hal yang harus dia katakan. Tiba-tiba saja tubuh Sun Wukong pun terseret oleh mantra roket mundur dari Tathagata ini. Dengan cepat, Sun Wukong pergi dari hadapan Tathagata. Dia benar-benar terseret oleh roket mundur dan tidak bisa melepaskannya. Sun Wukong dengan cepat kali ini melintasi langit istana surga. Dia kali ini semakin melesat cepat dan melihat Dewa Mata Tiga yang sedang bertarung dengan Dewa Indra. Bentrokan keduanya pun menimbulkan cahaya emas cukup besar dan aura bentrokan itu menghancurkan bangunan istana surga di sekitarnya. Sun Wukong yang terus melintasi di antara dua Mata Tiga dan juga Dewa Indra, dia pun berteriak, "Hei Mata Tiga, apa kamu melihatku terbang? Aku Sun Wukong." Mata Tiga pun tidak tahu maksud Sun Wukong berteriak seperti itu. Dan kali ini Sun Wukong kembali melihat dua energi bentrokan di depannya. Ternyata itu adalah Dewa Sasin dan juga Dewa Siwa. Sun Wukong juga kembali berteriak, "Sasin Guanyin, ini aku Sun Wukong." Sambil menghadapi Dewa Siwa, Sasin Guanyin pun kali ini berkata di dalam hati, apakah itu benar-benar Sun Wukong? Tapi kenapa dia terbang mundur seperti itu dengan kecepatan yang luar biasa? Apakah aku telah salah lihat? Ataukah ini hanya bagian dari ilusi Dewa Siwa? Karena saat ini keanehan banyak yang bermunculan di tempat ini. Dewa Siwa pun kemudian mulai bicara, "Sasin Guanyin, hati-hati kamu saat ini. Jika kamu tidak fokus dalam pertarungan ini, maka kamu akan segera mati dengan tarian alam semesta milikku." Sun Wukong pun terus meluncur secepat kilat dan dia meninggalkan kawasan istana surga. Kali ini Sun Wukong terus menjauh dengan kecepatan yang luar biasa. Dan dia juga sempat melihat Dewa Brahma yang merupakan raja dari kerajaan Tianzhu. Dewa Brahma pada saat ini sedang berhadapan dengan Raja Kebajikan dan Sun Wukong terbang melintas di antara pertarungan mereka berdua, di mana saat ini kekuatan besar dari Dewa Brahma benar-benar mengeluarkan cahaya menyilaukan yang bisa menerangi seluruh istana surga. Pada akhirnya, Sun Wukong benar-benar menjauh dari istana surga dan juga kerajaan Tianzhu yang sedang bertabrakan. Sun Wukong pun bersalto, kemudian dia berhenti terbang. Dan pada saat ini Sun Wukong berbaring di antara awan. Karena sekarang mantra roket mundur dari Tathagata telah menghilang. Tiba-tiba saja Sun Wukong pun dibuat kaget karena istana surga dan kerajaan Tianzhu telah lenyap dari hadapannya. Wukong pun bingung kenapa dua istana itu menghilang tanpa jejak. Wukong kemudian berteriak dan dia memanggil nama Tathagata. Tapi saat ini Sun Wukong tidak mendapatkan jawaban apapun dan Sun Wukong benar-benar tidak percaya bahwa istana surga dan kerajaan Tianzhu yang begitu besar akan bisa lenyap begitu saja beserta dengan isinya. Dan kali ini Sun Wukong akan melakukan penyelidikan dengan kejadian ini. Dia akan menjalankan misi dari Tathagata untuk menemukan dalang di balik kekacauan ini lalu menghajarnya. Karena orang di balik kejadian ini benar-benar pengacau besar yang ingin menghancurkan dunia. Pada saat berada di dalam kolam penglihatan, Sun Wukong melihat gelembung sebab akibat. Atas perintah dari Jiu Wanyi, Sun Wukong harus menyelidiki kekacauan di alam baka melalui gelembung sebab akibat yang berada di dalam kolam penglihatan. Sun Wukong pun kali ini mulai berenang lebih dalam. Dia pun menjadi terkejut karena tiba-tiba dirinya melihat Buddha alis kuning dari gelembung sebab akibat. Sun Wukong pun menjadi bingung kenapa pada saat ini dia harus melihat musuh lamanya itu. Apakah hal ini ada hubungannya dengan kehidupan masa lalu Sun Wukong yang berhasil mengalahkan Buddha alis kuning pada saat itu? Sun Wukong pun juga melihat bahwa saat ini Buddha alis kuning telah terpenjara di suatu tempat. Tiba-tiba saja Wukong dibuat kaget
karena ada seseorang misterius menemui Buddha alis kuning, dan orang itu pun bersatu dengan Buddha alis kuning pada saat ini. Sun Wukong tidak bisa melihat wajah orang misterius itu karena dia benar-benar gelap dan hanya berupa bayangan saja. Sun Wukong pun mencoba melihatnya lebih dekat siapa orang ini, tapi tiba-tiba saja orang misterius itu menoleh dan berkata, "Dasar pengintai, kamu memata-mataiku." Wukong pun menjadi kaget karena orang misterius ini bisa menemukan dirinya. Dalam sekejap, gelembung sebab akibat pun kali ini berkumpul dan tangan orang misterius itu keluar dari gelembung sebab akibat lalu mencekik Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong benar-benar panik karena orang ini berniat untuk membunuh Sun Wukong karena dia tidak suka jika dirinya dimata-matai. Orang misterius ini pun kemudian mengatakan bahwa dia akan meruntuhkan kerajaan yang sudah ada lalu membangunnya kembali. Setelah itu, dia akan menjadi penguasa yang mendominasi seluruh dunia. Sun Wukong yang panik pun merubah dirinya menjadi kera raksasa agar bisa lolos dari cekikan orang misterius itu. Setelah itu, Sun Wukong pun keluar dari dalam kolam penglihatan. Sun Wukong pun kali ini merasa bahwa orang misterius itu benar-benar mampu untuk memicu jiwa kera raksasa dari Sun Wukong. Tidak lama kemudian, Sun Wukong mengambil token dari Jiu Guanyi. Ternyata, token itu bisa dipakai untuk menelpon Jiu Guanyi yang ada di alam baka. Sun Wukong akan mulai melaporkan hasil temuannya pada saat ini. Jiu Guanyi yang ada di alam baka terlihat sedang menahan rasa sakit, dan dia pun akan mendengarkan laporan dari Sun Wukong. Sun Wukong kemudian mengatakan bahwa saat ini ada seorang pria di jurang alam baka, tepatnya di bawah jembatan reinkarnasi. Dia sedang bersembunyi. Orang ini mengatakan bahwa dia akan segera datang, dan menurut Sun Wukong, orang ini juga yang telah membuat kekacauan di alam baka pada saat ini. Sedangkan di dunia sekarang, para dewa juga sudah menghilang. Sepertinya orang ini sedang merencanakan sesuatu yang besar. Sun Wukong pun bertanya pada Jiu Guanyi, apakah Jiu Guanyi mengetahui sesuatu tentang orang ini. Jiu Guanyi sambil menahan rasa sakit dia berkata bahwa dirinya tidak tahu, dan Jiu Guanyi menyuruh Sun Wukong untuk melanjutkan penyelidikan. Dirinya saat ini hanya benar-benar bisa berharap pada Sun Wukong. Wukong pun kemudian menyuruh Jiu Guanyi untuk menjaga diri baik-baik, dan dia kemudian menutup teleponnya. Wukong pun kemudian terbang dan akan mencari orang yang telah membuat kekacauan ini. Karena orang misterius ini mengatakan, "Aku akan segera terlahir kembali ke dunia, dan aku akan menjalankan rencanaku." Dengan tatapan yang tajam, Sun Wukong tidak akan membiarkan orang ini berbuat sesuka hatinya. Kita berpindah ke hutan monster. Bodi saat ini berlari ke tengah hutan sambil membawa relik dari Dewa Fusion. Bodi yang kelelahan pun beristirahat di bawah pohon yang besar. Pada saat ini, Bodi merasa bahwa keadaannya sudah aman dan tidak ada orang yang mengikuti dirinya. Dia telah menjalankan tugas dengan baik untuk menemui Biksu Tong. Tiba-tiba saja, seseorang pun muncul dan memanggil nama Bodi. Ternyata, itu adalah Bailang. Bailang kemudian menyuruh Bodi untuk tidak terlalu takut. Bodi pun bertanya, apakah Bailang datang untuk merebut relik Raja Fusion Karmapa? Bailang pun kali ini menjawabnya tidak. Dia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bodi pun merasa dia telah mengatakan jujur semua hal yang dia jelaskan sebelumnya, dan Bailang pun menyuruh Bodi mendekat lalu menjelaskan ulang kejadiannya secara detail. Sambil menangis, Bodi berkata bahwa dunia ini penuh dengan orang yang jahat. Mereka suka mengarang dan juga membuat cerita palsu. Bodi kali ini tidak bisa kembali bersama dengan Bailang karena ada orang jahat di sekitarnya. Tidak lama kemudian Baji dan juga Wuching pun muncul dan bertanya pada Bailang apakah dia sudah menemukan Bodi. Bailang pun kemudian menyuruh Baji dan juga Wuching untuk diam agar tidak membuat Bodi semakin takut. Bailang kemudian menyuruh Bodi untuk segera keluar karena Bailang bisa menjamin tidak akan ada orang yang menyakiti Bodi. Bodi pun mulai berdiri dan dia berjalan ke arah Bailang karena saat ini dia percaya dengan Bailang. Tiba-tiba saja Bailang pun dikejutkan dengan sesuatu karena saat ini Raja Fusion Karmapa muncul di belakang Bodi dan dia berkata, "Bodi, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Kamu telah membawa keluar tujuanku." Bailang, Baji, dan Wuching pun tidak percaya apakah dia benar-benar Raja Fusion Karmapa. Raja Fusion Karmapa pun kembali mengatakan, "Seperti yang kalian lihat, aku tidak mati." Bailang pun kemudian berteriak, "Berarti selama ini kamu hanya pura-pura mati. Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Raja Fusion Karmapa pun menjawabnya, "Apa yang aku inginkan sudah ada di depan mataku. Bailang, kamu adalah anak pilihan yang ditakdirkan. Aku datang untuk menyambutmu kembali."
dan kamu akan menjadi kaisar baru untuk kita. Bailang pun saat ini hanya diam saja karena dia tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Raja Pusyan Karmapa. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Raja Pusyan Karmapa berpura-pura mati dan dia mengatakan bahwa Bailang akan menjadi kaisar yang baru? Sebenarnya apa yang telah direncanakan oleh Raja Pusyan Karmapa ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Kita lanjut bahas Shinji episode chapter 40. Gak usah cacot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kemunculan Raja Pusyan membuat Bailang, Wuqing dan juga Baji menjadi terkejut. Dan saat ini Raja Pusyan pun akan menjelaskan apa yang telah terjadi sebenarnya. Sang Raja pun mengatakan bahwa dahulu kala ada seorang Raja Agung yang telah terperangkap di dalam lubang yang sangat dalam. Setelah dunia kehilangan dirinya, maka dunia ini menjadi sangat kacau dan tidak teratur. Hal itu juga terus berlanjut sampai hari ini. Raja besar itu pun ingin sekali kembali ke dunia, tapi sayangnya dia tidak memiliki cara. Dan di dalam lubang itu dia hanya menunggu selama ribuan tahun. Hal itu terus dia lakukan sambil mengumpulkan pengikut. Dan kebanyakan pengikutnya adalah jiwa-jiwa yang malah yang juga terperangkap di dalam jurang itu. Raja Pusyan pun kemudian tertarik dengan ideologi dari sang raja besar itu tentang dunia fana ini, dan ingin mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan dunia dan membawa raja itu kembali dari dalam lubang. Untuk bisa membawa raja besar itu kembali ke dunia, yang dibutuhkan oleh Raja Pusyan adalah dua hal, yaitu jembatan dan juga tubuh. Saat ini jembatan sudah didapatkan dan tubuhnya adalah Bailang. Raja Pusyan mengatakan bahwa Bailang adalah orang yang sangat beruntung karena tubuhnya terpilih untuk ditempati jiwa raja besar ini. Baji dan Wuqing pun menganggap Raja Pusyan adalah seorang pembual dan juga penjahat yang besar. Sedangkan Bailang saat ini menolak keinginan dari Raja Pusyan itu. Raja Pusyan lalu berkata bahwa Raja Besar atau Raja Agung itu adalah harapan dari semua makhluk. Ketika dia kembali ke dunia ini, maka dunia akan kembali mendapatkan kedamaian. Dan seharusnya Bailang senang karena dia adalah orang yang terpilih. Bodi juga mengatakan bahwa seharusnya Bailang tidak egois demi kepentingan seluruh makhluk hidup. Bailang pun saat ini menjadi marah. Dia sangat kecewa dengan Bodi karena kebaikan Bailang ternyata hanya dimanfaatkan oleh Bodi saja. Bodi pun menjawabnya bahwa ini adalah kehormatan untuk Bailang karena menjadi orang yang terpilih. Raja Pusyan lalu menimpali bahwa orang-orang yang egois seperti Bailang lah yang telah membuat dunia menjadi begitu buruk. Raja Pusyan lalu menyuruh Bailang untuk sadar bahwa dia tidak boleh egois demi kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Dia hanya perlu menyumbangkan tubuhnya saja, dan dia akan menjadi seorang Raja Agung yang membuat dunia menjadi sempurna. Dan itu adalah alasan Bailang dilahirkan ke dunia ini. Baji yang tidak terima, dia pun maju dan mengatakan bahwa Raja Pusyan terlalu banyak ngomong kosong. Hanya orang idiot yang akan tertipu dengan kata-katanya. Baji saat ini juga mengatakan bahwa Bailang adalah saudara juniornya. Jika ingin mengambil tubuh Bailang, maka harus melewati babi tua itu terlebih dahulu. Tiba-tiba saja Raja Pusyan sudah berada di belakang Baji dan dia berkata, "Baiklah, jika kamu memintanya." Hal ini membuat Subaji, Bailang dan juga Wuqing menjadi kaget. Kenapa tiba-tiba Raja Pusyan bisa muncul di belakang mereka tanpa mereka sadari? Raja Pusyan lalu mengatakan bahwa dia adalah dewa dan memiliki kemampuan yang melampaui imajinasi dari Baji dan juga yang lainnya. Tidak lama kemudian, Raja Pusyan pun memukul kepala Subaji dan membuatnya terbelalak. Tubuh Baji pun saat ini terlempar dan juga terguling di atas bebatuan. Baji pun mencoba bangkit dan dia berkata bahwa pukulan Raja Pusyan terlalu lembut untuk dirinya. Dan saat ini, Baji akan menunjukkan kekuatan terbesarnya. Tiba-tiba saja dia pun dibuat kaget karena saat ini dirinya sudah berada di suatu tempat yang tidak dia ketahui. Baji pun kebingungan, sebenarnya tempat apa ini? Dia kemudian berteriak, "Raja Pusyan orang yang sialan." Dan saat ini, Wuqing pun meluncur dengan pedangnya dan kemudian akan menebas leher dari Raja Pusyan. Tapi hal itu masih bisa dihindari oleh sang raja. Bahkan serangan bertubi-tubi dari pedang Wuqing tidak bisa menyentuh tubuh Raja Pusyan. Hal ini membuat Bailang turun tangan dan kemudian membantu Wuqing. Tapi hal itu masih sama saja karena Bailang juga tidak mampu menyerang tubuh dari Raja Pusyan. Sang raja pun dengan cepat kali ini muncul di belakang Wuqing dan memukul punggungnya sambil mengatakan bahwa Wuqing akan segera menghilang. Dan benar saja, sebuah lubang hitam muncul di atas gurun pasir dan Wuqing terlempar ke sebuah gurun dengan lubang hitam itu. Tidak lama kemudian lubang hitam pun menghilang. Hal ini membuat Wuqing sangat khawatir dengan keadaan Bailang. Dia kemudian mencoba berlarian di gurun, tapi Wuqing sama sekali tidak tahu tempat apa ini dan dia ada di belahan bumi bagian mana.
Di hutan monster, saat ini Bailang mendapatkan tamparan keras dari Raja Bushan. Dia pun terlempar dan tidak berdaya. Raja Bushan pun berkata bahwa egois adalah sifat dari kebanyakan orang. Jika Bailang tidak mau memberikan tubuhnya, maka Raja Bushan akan mengambil secara paksa. Bailang merasa nasibnya kali ini sungguh sangat sial. Raja Bushan terus membujuk Bailang agar tidak melawan. Dia hanya perlu tunduk dan juga patuh, kemudian melepaskan semua kesadarannya. Bailang yang sudah geram dengan kelakuan Raja Bushan pun mengatakan, kenapa raja ini datang dan berkata sesuatu yang aneh? Aku punya hidupku sendiri, dan tubuhku bukan wadah untuk Raja Agung. Raja Bushan kemudian mengatakan bahwa Bailang tidak punya pilihan lain. Bailang pun semakin geram, dia berkata bahwa aku masih mencintai tubuhku. Menurut Raja Bushan, Bailang benar-benar memiliki tingkat egois yang sangat tinggi dibandingkan dengan kebahagiaan seluruh dunia. Kecintaan Bailang dengan tubuhnya tidak ada artinya. Lagi pula, tubuh Bailang ini hanyalah sebuah wadah untuk Raja Agung. Semua tugas di dunia akan diatur oleh Raja Agung dan bukan oleh Bailang. Raja Bushan lalu bertanya, apakah Bailang masih punya kekuatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Karena tindakan Bailang melawan Raja Bushan dinilai sangat berani. Bailang kemudian mengepalkan tangannya, dia pun mencoba untuk bangkit kali ini. Dan tiba-tiba saja, wajah Bailang pun berubah dan menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Dia mengatakan aku punya hidupku sendiri. Hal ini membuat Raja Bushan menjadi terkejut. Tidak lama setelah itu Bailang pun menyerang Raja Bushan dengan cakarnya dan mengenai wajah dari sang raja sehingga menimbulkan luka yang serius di wajah Raja Bushan. Raja Bushan yang terkena serangan tiba-tiba dari Bailang ini membuatnya berkata di dalam hati, kenapa bisa kekuatan Bailang meningkat pesat seperti itu? Bailang yang dipenuhi dengan amarah saat ini kembali melancarkan serangan bertubi-tubi di tubuh Raja Bushan. Hal ini membuat sang raja tidak habis pikir Bailang bisa melukai dirinya sampai sejauh ini. Di saat Bailang akan kembali menyerang dengan brutal, Raja Bushan mulai mengeluarkan jurus andalan yang dia miliki. Dia kemudian membuka pintu dimensi tanpa batas melalui perutnya. Dan sekarang, cakaran Bailang pun terjebak di perut dari Raja Bushan. Bailang pun pada saat ini tidak bisa melepaskan tangannya. Dan Raja Bushan memanfaatkan hal ini untuk terus menarik tubuh Bailang ke dalam dimensi tanpa batas di dalam perutnya. Raja Bushan pun kemudian menekan kepala Bailang dengan keras, supaya dia sepenuhnya bisa masuk ke dalam dimensi tanpa batas di tubuh sang raja. Dan tidak butuh waktu lama, tubuh Bailang pun benar-benar lenyap, dimasukkan ke dalam dimensi tanpa batas milik Raja Bushan. Sang Raja Bushan saat ini terlihat lemas setelah dia berhasil menyegel tubuh dari Bailang. Dia tidak menyangka bahwa Bailang cukup sulit untuk diatasi. Dari balik pohon yang besar, Bodhi kemudian bertanya apa sang Raja Bushan sudah berhasil. Dan Raja Bushan pun menjawabnya bahwa dia telah berhasil menangkap Bailang pada saat ini. Tidak lama setelah itu muncullah Dewa Surya dan memanggil nama Bushan. Raja Bushan kemudian menoleh dan Bodhi takut ketika melihat Dewa Surya. Dewa Surya lalu mengatakan, ternyata kamu tidak mati, dan ini semua hanyalah siasat dari dirimu. Kamu telah menipu Brahma. Kamu juga telah menjebak para dewa di dalam ketidakadilan. Raja Bushan pun kemudian menjawabnya, saudaraku, aku sangat senang bahwa kamu adalah orang pertama dari kerajaan Tianzu yang melihat kebenaran ini. Dewa Surya pun bertanya, kenapa kau melakukan hal ini? Sambil tersenyum, Raja Bushan mengatakan bahwa dia ingin mengubah dunia menjadi lebih baik. Dia senang melakukan hal itu, meskipun dirinya harus terluka. Dewa Surya kemudian mengatakan, Bushan, kamu sudah menjadi dewa penting di kerajaan Tianzu. Kenapa kamu masih melakukan hal seperti ini? Dengan muka yang lesu, Raja Bushan pun menjawabnya, menjadi dewa. Apakah kita sudah membuat dunia menjadi lebih baik? Kita hanyalah sekelompok orang istimewa dengan kekuatan yang besar. Selama ini kita hanya memakai sumber daya yang kita miliki untuk menikmati dan juga menghancurkan. Dan itu berlaku pada diriku, dirimu, dan juga Brahma. Dunia saat ini sedang kacau. Banyak manusia yang sifatnya sudah rusak, dan tidak ada yang peduli tentang hal itu. Siapa yang punya tekad dan juga kekuatan untuk memperbaikinya? Hanya Raja Agung yang bisa melakukan hal itu. Dia harus segera kembali ke dunia ini, kemudian menghancurkan kerajaan yang lama, dan lalu membangun dinasti yang baru dari kehancuran. Dewa Surya lalu menyebut bahwa saudaranya itu sudah menjadi gila. Raja Bushan pun menyangkal bahwa dia tidak gila. Dia hanya lebih peduli pada dunia dibandingkan para dewa yang lainnya. Dan saat ini, semua persiapan sudah lengkap, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikan Raja Bushan. Sang raja pun mengatakan bahwa Dewa Surya tidak sadar betapa hebatnya Raja Agung itu.
Meskipun Dewa Surya telah meremehkannya, Raja Busan akan tetap memohon pada Raja Agung supaya Dewa Surya diberikan posisi yang bagus asalkan dia mau tunduk dan juga mau belajar dengan ideologi yang dibangun oleh Raja Agung. Dewa Surya yang marah dengan saudaranya itu pun membuat matanya menyala dan mengatakan muak dengan ucapan dari Raja Busan. Dengan api yang membara di tubuhnya, Dewa Surya melangkah mendekati sang raja. Karena saat ini, Dewa Surya akan menghentikan kegilaan dari saudaranya itu. Dewa Surya lalu menyuruh Raja Busan untuk melepaskan Bailang pada saat ini. Tapi Raja Busan mengatakan bahwa semuanya telah terlambat. Kemudian Raja Busan menyuruh Dewa Surya untuk mendengarkan sesuatu. Dewa Surya pun menjadi terdiam dan dia saat ini menahan kemarahannya. Raja Busan kemudian mengatakan bahwa saat ini dunia terlihat cukup tenang karena sekarang sudah tidak ada pertempuran lagi dari para dewa, karena para dewa itu telah menghilang dari dunia ini. Raja Busan pun tertawa cukup puas dengan hasil kerja kerasnya ini, dan sekarang Raja Busan akan menyalakan api abadi kemudian membakar dunia lama ini. Tiba-tiba saja kepulan asap pun muncul dan mulai berputar. Dewa Surya dan juga Bodhi menjadi panik dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan pada akhirnya, dari asap itu pun muncullah sebuah api. Dan ini adalah nyala badai api abadi yang telah diaktifkan oleh Raja Busan di hutan monster ini. Raja Busan lalu mengatakan, "Saudaraku, mari sama-sama kita menyambut tatanan dunia yang baru. Dinasti yang baru datanglah." Kekacauan yang dibuat oleh Raja Busan ini membuat jembatan reinkarnasi menjadi rusak dan pada akhirnya hancur. Hal ini membuat Zhu Kuanyi juga merasakan sakit pada seluruh tubuhnya. Zhu Kuanyi pun pada saat ini ambruk, bahkan hewan tunggangannya juga telah tumbang. Mata dan mulut dari Zhu Kuanyi kemudian mengeluarkan darah dan kondisinya semakin memburuk. Jiwa-jiwa di alam baka kali ini berterbangan dengan bebas. Beberapa dari jiwa itu adalah jiwa jahat yang telah terjatuh ke dalam jurang alam baka di bawah jembatan reinkarnasi. Hal ini membuat Zhu Kuanyi menjadi sangat panik. Dia kemudian mengambil HP Nokia keluaran pertama dan mulai menelpon Sun Wukong. Di dunia manusia, Sun Wukong sedang menuju suatu tempat sambil mengangkat panggilan telepon dari Zhu Kuanyi. Sun Wukong pun lalu berkata, "Ya Zhu Kuanyi, aku sudah tahu. Jiwa-jiwa itu keluar dari alam baka dengan kekuatan Xiaoyu. Aku saat ini sedang dalam perjalanan dan akan segera sampai." Zhu Kuanyi pun kemudian menyuruh Sun Wukong untuk bergegas. Jika tidak, maka semua jiwa di alam baka ini akan menerobos menuju dunia manusia. Dan tiba-tiba saja, Zhu Kuanyi dikejutkan dengan kehadiran sosok hitam pekat dengan aura jahat yang sangat mengerikan. Sosok ini adalah orang misterius yang telah mencekik Sun Wukong di dalam kolam penglihatan. Dia lalu berkata, "Penjaga alam baka, kamu adalah orang yang diturunkan dari generasi ke generasi untuk melepas kehangatan di dunia. Dan kamu juga menanggung kehampaan tanpa akhir untuk terus mengawasiku." Mata Zhu Kuanyi pun menjadi terbelalak. Sambil mengulurkan jarinya, orang misterius itu lalu menyentuh dahi Zhu Kuanyi sambil mengatakan bahwa tugasnya di alam baka saat ini sudah berakhir. Sambungan telepon yang masih menyala pun membuat Sun Wukong mendengar apa yang dikatakan oleh orang misterius itu. Seketika, Sun Wukong menjadi panik dan lalu berteriak nama Zhu Kuanyi. Zhu Kuanyi pun lalu mengatakan, "Sun Wukong, kamu pergi dan selesaikan tugasmu." Dalam sekejap saja, tubuh Zhu Kuanyi saat ini menjadi tumbang. Dan terlihatlah ledakan besar akibat serangan orang misterius itu. Zhu Kuanyi pun kali ini terkapar di atas bebatuan. Orang misterius itu lalu mengambil HP Nokia milik Zhu Kuanyi dan mulai menempelkan di telinganya. Sun Wukong yang masih terhubung dengan telepon itu, lalu dia mengatakan, "Kamu benar-benar jabingan. Aku pasti akan menemukanmu." Orang misterius itu kemudian menjawabnya, "Lakukan itu dan aku akan menunggumu." HP Nokia milik Zhu Kuanyi pun kemudian dihancurkan. Orang misterius itu pun saat ini berdiri di samping Zhu Kuanyi yang sudah terkapar, sambil memandangi jiwa-jiwa alam baka yang terbang dan akan keluar dari alam baka ini. Di jalur monster, kali ini para monster menjadi ribut karena mereka telah membayar sewa hotel milik Biksu Tong. Tapi kali ini hotelnya malah hancur lebur. Biksu Tong pun kemudian mencoba menenangkan para monster itu. Dan dia akan segera mengurus masalah ini secepatnya. Karena Biksu Tong tidak mau jika para pelanggan hotelnya kecewa dengan insiden hari ini. Tiba-tiba saja Biksu Tong pun dikejutkan dengan sesuatu. Dia saat ini melihat badai api besar muncul di jalur monster.
Para monster kemudian mengatakan bahwa hutan monster sudah terbakar. Sebagian lainnya berkata bahwa itu bukanlah api biasa, karena apinya sangat besar dan langsung menembus ke langit. Putri Tengkorak Putih lalu bertanya apakah ini badai api abadi. Bisutung pun membenarkan hal itu, tapi dia bingung kenapa badai api abadi bisa muncul di tempat ini. Sun Wukong pada saat ini sudah sampai di atas awan hutan monster dan dia juga melihat badai api abadi itu. Sun Wukong pun merasa bahwa orang di balik kemunculan badai api abadi di jalur monster ini adalah orang yang telah memprovokasi dan juga memicu perang antar dewa. Dan dia juga yang sudah membawa kabur Xiaoyu. Sun Wukong juga mengatakan bahwa jiwa yang jatuh dari jembatan inkarnasi itu karena jiwanya sudah terlalu berat oleh dosa. Bahkan Sun Wukong yang hanya berbuat kekacauan biasa, dia pernah hampir terjatuh dari jembatan inkarnasi. Dan saat ini, dengan badai api abadi yang membuka portal kemudian menghubungkan dunia manusia dengan alam baka, membuat jiwa-jiwa dari alam baka bermunculan ke dunia ini melalui portal itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah dunia ini jika sampai jiwa-jiwa dari alam baka itu semua masuk ke dunia manusia? Akankah dunia manusia dikuasai oleh jiwa-jiwa dari alam baka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.